Shalom saudara-saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena kasih sayang dan kebaikan Tuhan kepada kita. Pada saat ini kita dapat berkumpul kembali untuk boleh duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan sabdanya dan firman-Nya berbicara kepada kita. Di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan, kita telah sampai kepada pelajaran minggu yang ketiga dari seri kisah iman Yosua. Dan pada pelajaran minggu yang ketiga pada saat ini, dari pelajaran iman dari Yosua, pada saat ini kita memasuki judul peringatan kasih karunia. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran pada saat ini, mari kita undang Roh Kudus untuk hadir bersama dengan kita, mengiringi kita di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Sehingga saya membawakan dan saudara yang mendengarkan, dan kita sama-sama membaca dan mendengar pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan dituntun dan kita akan dimengerti, dan kita akan dimampukan untuk mengerti akan firman pada saat ini. Dan terlebih, firman ini dapat kita hidupkan di dalam setiap perbuatan dan kehidupan kita. Sehingga orang lain banyak yang melihat iman yang kita hidupkan. Dan orang lain pun dapat dituntun untuk boleh datang kepada Yesus. Mari kita bersatu di dalam Roh. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu, kuasa-Mu, kasih karunia-Mu, pimpinan Tuhan kepada kami. Kami dimampukan kembali pada saat ini untuk mempelajari lanjutan pelajaran firman Tuhan minggu yang kedua dari pelajaran kitab Yosua. Mampukan kami Tuhan, terangi pikiran kami, supaya dengan demikian kami dapat mengerti akan firman yang kami pelajari. Dan kami dapat hidupkan menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami selama kami di dunia menantikan kedatangan-Mu yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Bersamalah dengan kami dari awal hingga akhir dari pelajaran ini dan sepanjang kehidupan kami sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mulai membahas pelajaran ini. Mari kita sama-sama buka. Dan aplikasi yang saya gunakan, saya akan tulis di dalam deskripsi video ini. Ya, inilah pelajaran kita. Judulnya adalah peringatan kasih karunia. Kemudian saudara bisa lihat di dalam pelajaran ini kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat ini. Ini sepanjang pelajaran ini ayat-ayat yang akan kita baca. Dan ayat hafalan atau ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini tertulis di dalam Yosua 4 ayat 23-24 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Yosua 4 ayat 23-24. Petugas polisi memberi isyarat kepada John bahwa dia harus menepi. Kemudian petugas meminta SIM-nya, dan pada saat itu John tersadar bahwa dompet dengan SIM-nya tertinggal di kantor. John menjelaskan apa yang terjadi, dan petugas tersebut bertanya tentang pekerjaannya. Kemudian John menjawab bahwa dia adalah seorang profesor. Ketika petugas memberikan surat tilang kepada John, dia mengatakan kepadanya untuk tidak menganggapnya sebagai denda. Petugas itu mengatakan ini adalah uang sekolah, katanya. Bila seseorang ingin belajar sesuatu, mereka membayar uang sekolah. Ini adalah uang sekolah Anda untuk belajar agar tidak lupa membawa SIM saat mengemudi. Semoga harimu menyenangkan ya, Profesor. Itu kata petugas kepada profesor ini. Sebagai manusia, kita cenderung melupakan hal-hal yang tidak selalu berada di depan kita, di depan mata kita. Kita lupa membalas panggilan telepon, membalas email, menyirami tanaman, mengirimi ucapan selamat ulang tahun, dan sebagainya. Daftarnya bisa terus berlanjut. Namun, melupakan kebutuhan rohani kita dapat memiliki konsekuensi yang lebih berat daripada sekedar mendapatkan denda. Terutama karena kita berurusan dengan apa yang secara harafiah merupakan kodrat abadi kita. Mari kita pelajari penyeberangan sungai Yordan oleh orang Ibrani pada saat itu. Dan kita dapat melihat apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka. Di dalam pendahuluan pelajaran kita, ada poin yang ingin dibagikan oleh penulis kepada kita, bahwa judulnya adalah peringatan kasih karunia. Artinya, Tuhan ingin kita mengingat selalu kasih karunia. Namun, kelemahan manusia adalah bahwa kita sering lupa. Dan pada saat ini, pelajaran ini akan memanggil kita untuk tidak melupakan akan kasih karunia, keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita.
akan banyak keajaiban dan panggilan. Dan mungkin kita lupa, tetapi Tuhan berkali-kali dalam peristiwa kehidupan kita mengingatkan kita. Dan sama seperti ilustrasi di dalam pendahuluan pelajaran ini, John diingatkan bahwa jangan sampai kita lupa untuk hal-hal yang bersifat duniawi, yang sepele, mungkin kita akan ada kesempatan untuk memperbaikinya. Tetapi di dalam hal keselamatan, ini sangat penting. Mari kita pelajari supaya kita jangan lupa akan kebutuhan rohani kita, karena ini dapat memiliki konsekuensi terhadap keselamatan dan kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Sabtu di bagian pendahuluan. Kita memasuki pelajaran hari Minggu, yaitu menyeberangi Sungai Yordan. Ya, di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah menyeberangi Sungai Yordan. Bacalah Yosua 3 ayat 1-5 dan Bilangan 14 ayat 41-44. Mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk secara khusus mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi? Ya, kita baca Yosua 3 ayat 1-5. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua bangsa Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kemudian ada ayat Bilangan 14 ayat 41-44. Ya, ini tidak muncul di aplikasinya. Oleh sebab itu kita buka Bilangan 14 ayat 41-44. Ya, Bilangan 14 ayat 41-44. Baik, kita baca Bilangan 14 ayat 41-44. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Baik, kita masuk kembali. Mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk secara khusus mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi? Ini adalah pertama kalinya tabut perjanjian disebutkan dalam kitab Yosua. Sampai pada titik ini dalam narasi perjanjian lama, tabut telah muncul dalam konteks tempat kudus. Keluaran 40 ayat 21. Dalam perjalanan Israel dari Sinai, ya, di sini ada ayatnya. Dan dalam upaya yang gagal untuk memulai penaklukan Kanaan, terdapat 3 peralatan yang paling sakral pada kemah suci Israel, yang masing-masing mengekspresikan hubungan khusus Israel dengan Allah. Yang pertama, loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Yang kedua, tongkat Harun, imam besar. Dan yang ketiga, buli-buli berisi mana. Keluaran 16 ayat 33 dan Ibrani 9 ayat 4. Tabut dan persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak memasuki Kanaan dengan cara dan waktu mereka sendiri. Penaklukan itu akan berhasil hanya jika mereka mengikuti cara dan waktu Tuhan. Tuhan yang digambarkan bertata di atas kerub yang menutupi tabut perjanjian, dan gerakannya seiring dengan gerakan tabut memasuki Kanaan di depan bangsa Israel sebagai pribadi yang memimpin penaklukan untuk memasuki tanah Kanaan ini. Istilah yang diterjemahkan menguduskan Yosua 3:5 atau menyucikan ini mengacu pada proses pemurnian yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh para imam sebelum memulai pelayanan mereka di tempat kudus. Kemudian ada, saudara bisa lihat ayatnya di layar, dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelum menerima penyataan Tuhan di Sinai. Jadi peristiwa ketika bangsa Israel ini akan memasuki kota Jeriko, mereka dikatakan waktu mereka mau menyeberang Sungai Yordan, mereka dikatakan untuk menguduskan diri mereka. Dan istilah menguduskan ini
dikatakan sama atau mirip atau bisa dikatakan inilah hal yang sama yang dilakukan atau diminta oleh Tuhan untuk bangsa ini lakukan sebelum seperti dalam upacara para imam memulai pelayanan mereka di tempat kudus, sama kata yang digunakan, dan sama seperti ketika bangsa Israel menerima penyataan Allah di Gunung Sinai. Pengudusan ini dikatakan melibatkan pembuangan semua dosa. Saudara bisa perhatikan, artinya apa maksudnya pembuangan semua dosa? Dosa itu harus diakui. Dosa yang tercatat di dalam kitab catatan dosa itu harus diakui kepada Tuhan supaya dosa kita yang dilambangkan dengan upacara korban yang dilakukan oleh bangsa Israel, di mana tangan dari yang berdosa itu memegang domba itu ketika upacara itu dilakukan, melambangkan dosa itu telah dipindahkan kepada Yesus sebagai domba yang sesungguhnya, karena dia adalah keselamatan kita. Jadi artinya ini adalah pengudusan itu artinya membuang semua dosa. Jangan sampai ada satu dosa yang belum diakui, karena setiap dosa yang dikatakan itu dicatat dan itu dibuang dosa itu atau saudara harus akui dan kita akan diampuni, dan itulah yang dikatakan dengan proses pengudusan. Jadi ini sangat penting saudara-saudara. Makanya firman Tuhan katakan, tinggalkan ibadahmu ketika kamu ada permasalahan yang belum kamu selesaikan kepada siapa? Kepada saudara-saudara. Artinya kita percuma beribadah, berdoa kepada Tuhan kalau kita belum membuang dosa kita. Dan inilah lambang bagaimana bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Itulah lambang bagaimana kita masuk ke Kanaan surgawi, yaitu kerajaan surga yang sesungguhnya. Artinya pengudusan ini dikatakan melibatkan semua pembuangan dosa. Artinya kita harus mengakui semua dosa supaya itu dihapus dari kitab catatan dosa. Dan penyelesaian semua kenajisan ritual. Perintah yang sama ini muncul dalam Bilangan 11 ayat 18 yang berkaitan dengan mukjizat Allah berikutnya. Persiapan seperti itu juga diperlukan sebelum berperang. Sebelum Allah berperang untuk Israel dalam peperangan, mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka kepada dan percaya kepadanya sebagai panglima mereka. Ya. Mukjizat penyeberangan sungai Yordan akan membuktikan kepada bangsa Israel bahwa janji Tuhan untuk menghalau bangsa-bangsa Kanaan dari tanah itu dapat dipercaya. Dia yang sanggup mengeringkan sungai Yordan, sanggup mengaruniakan negeri itu kepada mereka. Nah, di sini dikatakan di bagian paling bawah pelajaran hari Minggu, Tuhan tidak selalu membelah air sungai Yordan. Campur tangannya tidak selalu terlihat jelas. Menurut Anda, bagaimanakah kita dapat mengembangkan kesiapan rohani untuk mengalami dan melihat campur tangan Tuhan demi kita? Ya, di sini pertanyaan ini memanggil kita untuk mungkin Tuhan tidak selalu membelah air sungai Yordan, peristiwa yang sangat literal dan nyata di dalam kehidupan bangsa Israel seperti yang dilakukan Tuhan pada saat ini dalam kehidupan kita. Dan kita diajak untuk merenungkan bahwa kita pun seringkali, bahkan pada saat kita dalam kesesakan, pergumulan, Tuhan juga campur tangan di dalam pergumulan kerohanian kita. Ya, dikatakan di sini, bagaimanakah kita dapat mengembangkan kesiapan rohani kita untuk mengalami dan melihat campur tangan Tuhan demi kita. Artinya, kesiapan rohani ini adalah apa? Iman dan kepercayaan kita. Bagaimana kita harus mampu meyakini, beriman sepenuhnya bahwa Tuhan akan melakukan keajaiban yang tetapi keajaiban yang penting dalam hidup kita adalah apa? Orang mungkin sering mengharapkan kejadian-kejadian yang literal atau bahkan secara jasmani dan fisik lepas dari segala kesesakan kebutuhan kehidupan kita. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, kita lupa bahwa keajaiban yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah bahwa hidup kita yang tadinya adalah maut itu menjadi bagian dari kita. Tetapi Tuhan dengan percaya dan mengenakan pakaian kebenaran Kristus, kita dimampukan untuk menerima hadiah keselamatan. Dan ini seringkali apa? Kita lupakan dalam kehidupan kita. Itulah makanya judul pelajaran pada saat ini adalah peringatan kasih karunia. Kasih karunia yang paling penting yang harus kita ingat dalam hidup kita adalah bahwa Yesus telah mati untuk kita. Dan kelepasan-kelepasan yang lainnya dalam perjalanan kehidupan kita, baik itu secara rohani dan jasmani, itu sebagai bentuk bagaimana kita telah menerima keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ini adalah pelajaran hari Minggu. Dan pada saat ini kita memasuki pelajaran hari Senin yang judulnya adalah Allah keajaiban yang hidup. Baik, di pelajaran hari Senin, Allah keajaiban yang hidup. Mari kita lanjutkan. Bacalah Yosua 3 ayat 6-17. Apakah yang diajarkan oleh peristiwa ajaib penyeberangan sungai Yordan ini kepada kita tentang sifat Allah yang kita sembah? Mari kita baca Yosua 3 ayat 6-17.
Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhentilah di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Dikatakan sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, berhenti. Jadi air sungai itu, berhentilah air sungai itu mengalir, dikatakan. Ya, air yang turun dari hulu, dikatakan melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu dapat menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Sungguh luar biasa sekali pengalaman bangsa Israel pada saat itu. Umat Tuhan menyaksikan kebesaran dari perbuatan dan keajaiban Tuhan. Dan kita lanjutkan, penyeberangan sungai Yordan digambarkan dalam Yosua 35 ya. Ini tadi, maaf ini masih di ya. Penyeberangan sungai Yordan digambarkan dalam Yosua 3 ayat 5 dengan kata Ibrani niplaot, ya itu tulisannya mukjizat atau keajaiban yang biasanya merujuk pada tindakan-tindakan Tuhan yang dahsyat dan adikodrati serta menyatakan keunikannya. Kemudian orang Israel merenungkan tindakan-tindakan ini sebagai hasilnya. Mereka memuji Tuhan. Ya, saudara, sambil saya baca ada ayat-ayat yang tertulis, saudara bisa sambil buka ayat-ayatnya dan memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Tulah-tulah di Mesir, penyeberangan laut Teberau, dan juga tuntunan Tuhan di padang gurun merupakan kisah keajaiban tersebut. Ini adalah keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan inilah yang harus kita apa? Sesuai dengan judul pelajaran kita, peringatan kasih karunia. Semua tonggak-tonggak keajaiban ini di dalam kehidupan kita, kehidupan bangsa umat Tuhan pada waktu itu, itulah yang harus kita ingat. Dan ada beberapa hal yang disebutkan, dan ada ayatnya saudara bisa baca. Para penulis Alkitab mengetahui dan bersaksi tentang fakta bahwa Allah yang menciptakan dunia tidak pernah dibatasi dan diatur oleh ciptaan. Tidak ada yang mustahil ya baginya untuk dilakukan. Nama dan kodratnya ajaib, ya, dan dia melampaui pemahaman kita. Berbeda dari setiap ilah bangsa-bangsa lain yang tidak dapat menyelamatkan, Allah Alkitab adalah Allah yang hidup, aktif, dan hidup yang dapat dipercaya oleh umatnya dengan menantikan tindakannya demi mereka. Nabi Zakaria menggunakan istilah yang sama dari akar kata yang sama dengan niplaut ketika memandang masa depan Israel setelah pembuangan ke Babel. Niplaut atau keajaiban itu juga diwujudkan ketika dia melihat bahwa Yerusalem akan dibangun kembali sepenuhnya dengan orang-orang tua yang duduk di jalan-jalan kota dan anak-anak lelaki dan perempuan bermain di sana. Jadi Nabi Zakaria diberikan penglihatan niplaut atau keajaiban yang Tuhan berikan kepada kalau di dalam perlambangan ini dimaknakan dengan apa? Pengantin perempuannya, yaitu Yerusalem, yaitu kita sebagai umat. Dan di sini dikatakan dia melihat bahwa Yerusalem, ya, kota yang sudah hancur itu oleh musuh oleh karena bangsa Israel menyembah kepada berhala, dikatakan di dalam penglihatan Nabi Zakaria mengalami niplaut atau keajaiban, yaitu bahwa kota Yerusalem itu akan apa? Dibangun kembali sepenuh. Kepada penduduk kota yang tampaknya tidak percaya karena kota masih menunjukkan tanda-tanda kehancurannya, Nabi Zakaria bernubuat, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku, ya, Yerusalem, pengantin perempuan itu, pengantin wanita dari Yesus Kristus, juru selamat kita dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membuat mereka pulang. Ini adalah niplaut. Tadi seperti yang kita sudah bahas dan tadi saya sudah ucapkan, seringkali kita melupakan niplaut terbesar dalam hidup kita. Keajaiban, mukjizat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, yaitu apa? Bahwa Tuhan akan membawa pulang kita kembali kemana? Ke Taman Eden di surga, kepada kerajaan surga. Tuhan akan membawa pulang kita kembali ke surga, artinya Tuhan akan mengembalikan kehidupan kekal itu. Pada saat ini hidup kita mengalami maut, kematian menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi Tuhan akan memberikan niplaut kepada kita, bahwa Dia akan membawa pulang kita, saudara dan saya, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, di dalam kerajaan surga, diam di dalam kerajaan surga, membawa kembali kita pulang. Zakaria 8 ayat 6 sampai 2. Saudara-saudara, ini adalah kabar baik yang boleh kita bagikan kepada semua orang. Bahwa kita akan mengalami apa? Niplaut yang paling penting, yang paling sejati dalam hidup kita. Yaitu apa? Kita akan dibawa pulang kembali ke dalam kerajaan surga. Bacalah Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ya, ini Lukas 18 ayat 8. Ini saya. Bagaimanakah jawaban Yesus kepada murid-muridnya mendorong Anda untuk mempercayai Allah dengan apa yang tampaknya mustahil? Ya, di sini kita baca Lukas 18 sampai 27 itu adalah mengenai peristiwa ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapakah kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang yang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Ini adalah mengenai keselamatan kita. Ya, artinya di sini pertanyaannya, bagaimanakah jawaban Yesus kepada murid-muridnya mendorong Anda untuk mempercayai Allah dengan apa yang tampaknya mustahil? Keselamatan kita di mata kehidupan kita dengan kacamata manusia itu adalah mustahil. Tetapi dikatakan tadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah berserah dan bersandar kepada, percaya kepadanya, memiliki iman seperti anak kecil. Tidak berlagak tahu atau tidak merasa tahu dan mampu dengan kekuatan kita. Inilah yang jawaban ini mendorong kita untuk mempercayai bahwa keselamatan itu adalah bisa menjadi bagian dari. Kalau tidak, percuma saja Yesus untuk mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin dan kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah ingat. Nah, kembali lagi kata ingat yang diberikan kepada kita. Bacalah Yosua 4, mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk membangun sebuah tugu peringatan. Ya, ini ada Yosua 4, ada satu peristiwa yang unik yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu ketika mereka akan menyeberang Sungai Yordan. Mari kita sama-sama baca. Yosua 4, seluruh pasal, seluruh ayat dalam Yosua 4. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti." Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah Sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu." Jadi ketika bangsa itu menyeberang di Sungai Yordan, kemudian dikatakan pada saat kamu ada di tengah-tengah sungai, angkat atau ambillah masing-masing sebuah batu, kata. Lalu taruh di atas bahumu menurut bilangan suku Israel. Itu berarti ada 12. Berarti ada 12 batu yang diambil. Dikatakan supaya apa? Tujuannya apa? Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu?
maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Sebab itu batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel, yaitu ada 12. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat mereka bermalam setelah menyeberang dari sungai Yordan dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam dan pengangkat tabut perjanjian itu. Jadi batu-batu juga diletakkan di tengah-tengah sungai Yordan juga, ya. Kemudian batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk diselesaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk menyeberang kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan ke tanah yang kering, maka berbaliklah kembali air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepi. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan dan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, berarti ada 12 batu yang dibawa, lalu ditegakkan, didirikan di Gilgal, dan ada 12 batu yang ditaruh di tengah-tengah sungai Yordan. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Ya sama ya seperti peristiwa Paskah bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuannya adalah untuk apa? Diberitakan kepada anak-anak kita, diberitakan kepada anak-anakmu. Itu tujuannya untuk apa? Saudara, ingat, judul pelajaran kita adalah peringatan akan kasih karunia. Jadi fungsi batu itu sama seperti Paskah. Ketika bangsa Israel juga diperintahkan untuk mengusapkan darah anak domba di kedua tiang dan di ambang batas pintu rumah mereka, peristiwa itu diberikan untuk menjadi peringatan juga, ya, di dalam pelajaran kitab Keluaran kita pada waktu yang lalu. Dikatakan untuk apa? Untuk diberitakan, diingatkan kembali, diperingatkan kembali, diberitahukan kepada siapa? Kepada anak-anakmu, katanya, ya, kepada anak-anak dari bangsa Israel. Ya, jika mereka ada bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah, katanya dikatakan di sini ayat 22, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau, ya, yang dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi, saudara bisa lihat, supaya semua bangsa di bumi tahu, dikatakan bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, ini adalah perlambangan atau simbol keselamatan yang diberikan oleh siapa? Oleh Yesus. Artinya, keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus ketika dia mati sebagai anak domba Paskah dalam kehidupan kita, tujuannya adalah sama seperti ini, yaitu supaya semua bangsa tahu, dikatakannya, bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya semua mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Nah, ini telah menyelesaikan membaca ayat Yosua dan 4, maksudnya Yosua pasal 4, mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk membangun sebuah tugu peringatan. Mari kita lanjutkan, walaupun tadi kita sudah singgung ya, sebagian dari pembahasan kita di dalam ayat-ayat tadi. Tujuan dari batu-batu ini adalah untuk menjadi sebuah tanda. Istilah Ibrani, ot, ya. Tadi kalau ada kata neplat, istilah itu adalah mukjizat. Jadi batu ini adalah ot. Ot ini adalah untuk mengingat neplat. Benar ya? Berarti ot untuk mengingat neplat. Ot untuk mengingat keajaiban. Ot untuk mengingat mukjizat Tuhan. Penebusan Tuhan.
keselamatan Tuhan yang Tuhan telah berikan. Keselamatan kita maksudnya bangsa Israel, dan kepada Israel rohani sekarang, kepada kita seluruh umat manusia yang sebagai Israel rohani. Ya, seluruh umat manusia sekarang bisa menjadi Israel rohani ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Ini, tanda ini adalah untuk mengingat nepla, keajaiban. Tadi kita sudah bahas di hari sebelumnya, nepla. Tanda sering dikaitkan dengan kata keajaiban dan dapat merujuk pada tindakan ajaib yang dilakukan oleh Allah. Lihat pelajaran kemarin. Seperti itu, seperti setiap tulah yang menimpa Mesir, dikatakan. Ya, kata ini juga bisa berarti simbol atau tanda sebagai tanda lahiriah dari realitas yang lebih dalam atau transenden. Sebagai contoh, itu adalah pelangi atau tanda dari perjanjian ketika peristiwa air bah. Ya, ini kita bisa cek ayatnya. Nah, ini tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu pada waktu peristiwa air bah. Ya, setelah peristiwa air bah, ini tanda ini diberikan kepada siapa? Kepada Nuh. Busurku yang kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ini pada saat Allah berbicara kepada Nuh. Ya, di sini. Ya, kita lanjut. Di sini tanda tersebut berfungsi sebagai peringatan, mengingatkan setiap generasi berikutnya akan keajaiban penyeberangan tersebut. Istilah peringatan atau zikaron berasal dari kata zakar, mengingat, yang menunjukkan lebih dari sekedar tindakan pasif untuk mengingat sesuatu. Kata ini menyiratkan sebuah ingatan yang diikuti dengan tindakan yang tepat. Pendirian tugu batu peringatan dan upacara yang memicu pertanyaan merupakan hal yang umum dalam kitab perjanjian lama. Ketimbang melakukan mukjizat berulang-ulang, Allah menetapkan monumen yang membangkitkan ingatan akan tindakan-tindakannya yang agung dan mendorong jawaban-jawaban yang bermakna. Oleh karena itu, tanda itu Hams ada selamanya, menyeratkan perlunya umat Tuhan secara kolektif mengingat mukjizat Tuhan ini secara terus-menerus. Pertanyaan yang dapat timbul dari generasi mendatang sangat penting karena akan dirumuskan secara pribadi. Apa arti batu-batu ini bagimu? Setiap generasi baru harus dan memahami dan menghayati makna batu-batu ini bagi diri mereka sendiri. Sebab bagi diri mereka sendiri secara pribadi, iman kepada Tuhan yang membuat mukjizat dapat dipertahankan hanya jika setiap generasi menemukan kembali arti penting dari tindakan-tindakan dahsyat Yahweh bagi diri mereka sendiri. Iman yang demikian akan membuat perbedaan besar antara dengan setia menghidupkan tradisi-tradisi Alkitab dan sekedar melakukan tradisi agama yang mati dari orang-orang yang masih hidup tetapi telah kehilangan nilai dan semangat aslinya. Pada akhirnya kita perlu menjadikan iman yang berdasarkan Alkitab sebagai iman kita sendiri, Tak seorang pun, khususnya leluhur kita, yang dapat beriman untuk kita. Jadi kita harus beriman untuk diri kita sendiri. Tidak bisa orang tua kita, leluhur kita, nenek kita, atau Adam dan Hawa, atau pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh iman dalam Alkitab beriman untuk kita. Keselamatan bersifat pribadi, personal. Sekalipun orang tua kita adalah seorang pendeta, seorang imam yang telah selamat, mungkin di mata Tuhan secara kehidupannya, tetapi dia tidak serta-merta otomatis menyelamatkan anaknya atau keturunannya. Ya, di sini ada pertanyaan, apa sajakah kenangan pribadi yang dari perjalanan hidup Anda dengan Tuhan yang membantu Anda mengingat apa yang telah Dia lakukan untuk Anda? Ya, di sini saya coba buka. Ya, ini dia. Ya, setelah di-record baru muncul. Maaf. Apa sajakah kenangan pribadi dari perjalanan hidup Anda dengan Tuhan yang membantu Anda mengingat apa yang telah Dia lakukan untuk Anda? Coba kita lihat ya. Di sini ini adalah contoh-contohnya momen pertobatan dan pembaruan iman. Ya, saat-saat ketika kita mengalami pertobatan atau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah salah satu pengalaman pribadi ya. Bagaimana kita merasakan pengampunan dan mengalami perubahan hidup yang radikal. Ini adalah kenangan akan anugerah penyelamatannya. Kemudian yang kedua, ini adalah pertama momen pertobatan dan pembaruan iman, dia kebangunan iman. Yang kedua adalah jawaban doa yang jelas. Ya, kenangan akan situasi spesifik ketika kita berdoa untuk sesuatu yang mustahil pergi dalam pergumulan kita seperti penyakit, kebutuhan finansial atau petunjuk hidup, dan Tuhan campur tangan secara ajaib dan jelas. Ini pada waktu itu memberikan jawaban kepada kita. Ini adalah juga salah satu kenangan pribadi yang bisa juga dikatakan untuk apa? Bagaimana kita dapat melihat Tuhan menuntun hidup kita. Ya, kemudian kekuatan di masa krisis. Momen-momen di mana kita menghadapi kesulitan, kesedihan, atau pencobaan, tetapi kita merasa dikuatkan dan ditopang oleh hadirat Allah melewati badai tersebut tanpa hancur, ini menunjukkan kesetiaannya sebagai penopang. Kemudian yang keempat, petunjuk dan bimbingan yang tepat waktu. Ya, pengalaman ketika Allah memberikan petunjuk yang spesifik melalui firman, nasihat dari orang lain, atau intuisi atau inspirasi Roh Kudus yang terbukti krusial dan sempurna pada waktu yang tepat.
Kemudian, pelepasan dari kebiasaan buruk atau dosa. Ya, kenangan akan kemenangan pribadi atas ikatan atau kebiasaan yang Anda perjuangkan lama, ini adalah bukti kuasa yang nyata untuk menguduskan dan membebaskan kita. Dikatakan di sini untuk menjawab pertanyaan ini, kenangan-kenangan ini berfungsi sebagai bukti yang tidak dapat dibantah bahwa Tuhan itu nyata, berkuasa, dan peduli. Ketika keraguan datang atau tantangan baru muncul, mengingat batu-batu ini, ya dalam hal ini inilah batu-batu peringatan sama seperti artinya batu-batu atau kenangan-kenangan, peringatan-peringatan bagaimana keajaiban Tuhan berlaku dalam hidup kita. Ini adalah memperkuat iman kita bahwa Dia yang sanggup melakukannya di masa lalu, sanggup juga melakukannya bagi kita lagi hari ini. Ya, baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa. Kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Judulnya adalah kelupaan. Ya, pelajaran hari Rabu judulnya adalah kelupaan. Bacalah Yosua 4 ayat 20-24 dalam terang ayat-ayat Alkitab, kemudian Hakim 3 ayat 7 dan Hakim 8 ayat 134, kemudian Mazmur 78 ayat 11, Ulangan 8 ayat 2 dan 18 dan Mazmur 45 ayat 11. Mari kita baca Yosua 4 ayat 20-24. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu. Begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Kemudian Hakim-Hakim 3 ayat 7 dan Hakim-Hakim 8 ayat 134. Ya, ini tidak terbuka di aplikasi ini, kita buka manual. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Ya, Hakim-Hakim 3 ayat 7, mari kita baca. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Kemudian Hakim-Hakim 8, ya tadi Hakim-Hakim 8 ayat 134. Ayat 34, ya. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, ya. Kemudian kita kembali lagi kepada pelajaran kita. Ya, ini dia Mazmur 78 ayat 11. Nah, ini ada ayatnya di sini di aplikasi. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Kemudian Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kemudian Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kemudian Mazmur 45 ayat 17, Aku mau memasyarakatkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Ya, kita lanjutkan. Mengapa sangat penting untuk mengingat setiap perbuatan Tuhan yang dahsyat? Ya, ini dia pertanyaannya. Mengapa sangat penting untuk mengingat perbuatan Tuhan yang dahsyat? Perhatikan secara pribadi perubahan dalam Yosua 4 ayat 23. Air sungai Yordan tersebut telah kering di hadapan kamu, yaitu di hadapan semua orang Israel yang baru saja menyeberang sungai Yordan. Sedangkan Laut Merah dikatakan telah dikeringkan di hadapan kami, yaitu mereka yang masih ada dari generasi pertama dan yang mengalami eksodus atau keluaran. Dua peristiwa yang dialami oleh dua generasi yang berbeda ini memiliki makna yang sama, yang memungkinkan generasi kedua memiliki kesaksian orang tua mereka, menemukan kembali makna yang sama dari penyeberangan sungai Yordan untuk mereka sendiri. Secara umum, kita menganggap kelupaan sebagai sifat normal dari semua manusia. Namun, kelupaan dalam makna rohani dapat menyebabkan konsekuensi yang serius. Bahkan saat ini jika kita ingin mempertahankan identitas kita sebagai umat dengan panggilan dan misi khusus, kita harus menciptakan kesempatan untuk menyegarkan kembali ingatan rohani kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama agar tetap fokus akan asal muasal kita, siapa kita, dan untuk apa kita berada di sini. Saudara perhatikan yang warna biru, dikatakan kita harus menciptakan kesempatan untuk menyegarkan kembali ingatan rohani kita, baik secara pribadi maupun kelompok atau bersama-sama, atau keluarga atau jemaat, agar kita tetap fokus bahwa kita ini datang dari siapa asal muasal kita ini siapa, dan untuk apa kita ada dalam kehidupan kita pada saat ini.
Kemudian bacalah 1 Korintus 11 ayat 24-25 dan Yohanes 14 ayat 26. Mengapa kita harus selalu mengingat apa yang telah Kristus lakukan untuk kita? Bukankah hal-hal yang tidak berarti tanpa hal itu? Ya, kita baca 1 Korintus 11 ayat 24-25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku dan diserahkannya bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kemudian tadi ada satu ayat yang tidak bisa kita klik di aplikasi ini, Yohanes 14 ayat 26. Mari kita buka Yohanes 14 ya, Yohanes 14 ayat 26. Ayat 26. Bunyinya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi Roh Kudus ini harus kita minta kehadirannya. Kita harus undang dia supaya kita dimampukan untuk mengingat semua firman dan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Ellen G. White dengan jelas memahami bahwa bila kita tidak terus-menerus berada dalam terang perbuatan, Ellen G. White dengan jelas memahami bahwa bila kita tidak terus-menerus berada dalam terang perbuatan penyataan Allah di masa lalu, kita pasti akan kehilangan motivasi untuk melaksanakan misi kita di masa depan. Tidak ada yang perlu kita takutkan di masa depan, kecuali kita lupa bagaimana Tuhan telah memimpin kita, serta pengajarannya di dalam sejarah masa lalu kita. Ini adalah kutipan yang sangat terkenal yang sering kita baca dalam kehidupan kerohanian kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan untuk menghadapi masa depan, kecuali kita lupa bahwa Tuhan telah memimpin hidup kita, dan kecuali kita lupa akan pengajarannya di masa lalu, di dalam sejarah masa lalu kita. Artinya, Tuhan meminta kita untuk selalu apa? Sesuai dengan judul pelajaran kita. Untuk yang hari Selasa untuk ingat, dan hari Rabu untuk tidak selalu lupa. Jadi ingat dan jangan lupa. Ingat dan jangan lupa. Siapa kita? Untuk siapa kehadiran kita ini ada? Apa manfaat kehadiran kita? Apa tujuan Tuhan dalam kehadiran kita? Jangan kita takut untuk menghadapi masa depan, kecuali kita lupa akan pimpinan Tuhan dan pengajarannya di masa lalu. Kemudian di bagian hari Rabu pertanyaan paling bawah ada, di sini dikatakan, meskipun penting untuk mengingat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup Anda di masa lalu, mengapa Anda harus selalu memiliki pengalaman dengannya dan kenyataan kehadiran kasihnya sekarang? Ya, saya coba uraikan. Di sini, mengapa penting? Ya, mengapa penting untuk memiliki pengalamannya, untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan saat ini dan kehadiran kasihnya saat ini? Ya, memang benar bahwa mengingat pimpinan Tuhan di masa lalu, seperti yang ditunjukkan oleh Tugu Peringatan di Yordan, secara langsung akan mendorong kita untuk tidak pernah berhenti bekerja melayani Tuhan dan untuk terus memperluas Injil ke seluruh dunia. Hubungan antara ingatan masa lalu dan misi saat ini, ya ada dua alasan mengapa ingatan akan kesetiaan Tuhan mendorong kita. Yang pertama, menghilangkan ketakutan dan menghidupkan kembali motivasi. Ya, ingatan menghasilkan keberanian. Ya, ketika kita mengingat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah dan Sungai Yordan, mengatasi tantangan dan memenuhi janjinya itu menghilangkan ketakutan. Jadi peringatan kita akan kasih karunia Tuhan ini menghasilkan keberanian dan menghilangkan ketakutan akan ketidakmampuan kita, penolakan atau tantangan masa depan dalam melayani. Kemudian motivasi kita diperbaharui. Ingatan akan kasih dan kuasanya yang luar biasa, terutama melalui Kristus, menjadi sumber motivasi yang tak habis-habisnya. Kita melayani bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa syukur atas yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ini mempertahankan identitas misioner. Tugu peringatan di Sungai Yordan dibangun agar semua bangsa di bumi mengetahui bahwa tangan Tuhan itu kuat. Yosua 4 ayat 24. Ini menunjukkan bahwa pengalaman Israel yang diselamatkan memiliki tujuan misioner yang universal. Artinya ini berlaku untuk seluruh bangsa sebenarnya dimaksudkan. Tujuan ini yaitu identitas sebagai umat yang diutus. Ya, universal. Seluruh bangsa di dunia ini seharusnya menjadi bangsa imamat yang kudus, yang rajani, ya. Identitas sebagai umat yang diutus. Mengingat perbuatan Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kita adalah umat yang telah ditebus untuk menyaksikan kuasa dan kesetiaan. Kemudian kuasa yang sama untuk misi. Kita melangkah maju dalam pelayanan Injil dengan keyakinan bahwa Tuhan yang sama, yang mengeringkan Sungai Yordan adalah Tuhan yang berjalan bersama kita hari ini. Tuhan yang sama mengeringkan Sungai Yordan pada waktu itu
untuk bangsa Israel membelah Laut Teberau, Dia juga adalah Tuhan yang sama yang berjalan dalam kehidupan kita hari ini, dikatakan. Kehadirannya dan kuasanya tidak hanya relevan untuk perjalanan sejarah, tetapi juga untuk misi kita saat ini untuk menjangkau dunia. Dengan demikian, pengalaman hidup bersama Tuhan saat ini, kesiapan rohani kita harus menjadi kelanjutan alami dari pelajaran masa lalu. Iman kita yang terbukti dari sejarah mendorong pekerjaan kita di masa kini saat ini untuk melayani supaya bangsa-bangsa yang lain mengenal akan keselamatan itu. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu, judulnya adalah kelupaan. Kita masuk kepada pelajaran selanjutnya hari Kamis di seberang Sungai Yordan. Pelajaran hari Kamis judulnya adalah di seberang Sungai Yordan. Di sini, ia mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka berjalan. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka berjalan kaki menyeberangi sungai. Di sanalah kita akan bersuka cita di dalam Dia. Mazmur 66 ayat 6. Baik penyeberangan Laut Merah maupun penyeberangan Sungai Yordan merupakan penanda era baru dalam sejarah Alkitab, dan keduanya memiliki makna simbolis. Ya. Lihat Mazmur 66 ayat 6 dan Mazmur 114 ayat 1 sampai 7 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 15. Ini saya bacakan, berarti ini penting untuk kita baca. Tapi saudara bisa baca sambil saudara mempelajari pelajaran ini. Dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama, sudah ada teks-teks yang menghubungkan dua peristiwa penyeberangan itu dan mengenali maknanya yang melampaui latar belakang aslinya. Ya, di dalam Mazmur 66 ayat 6, pemazmur menyatakan, pemazmur merayakan tindakan penebusan Allah dalam hidupnya. Mazmur 66 ayat 16-19 dengan merujuk pada contoh-contoh historis penyeberangan Laut Merah dan Sungai Yordan. Mazmur 114 juga menghubungkan kedua peristiwa ini bukan karena penulis tidak mengerti adanya perbedaan kronologis di antara keduanya, tetapi karena signifikansi teologis yang ada pada kedua penyeberangan itu. Dengan demikian, kedua peristiwa ini dipandang sebagai kontribusi bagi perubahan status Israel, yaitu dari perbudakan menuju kebebasan. Kemudian dari pengembara yang tidak memiliki tanah menjadi bangsa. Kemudian dalam pasal-pasal Mazmur ini contoh dari kedua peristiwa tersebut, yaitu penyeberangan tersebut menggambarkan perubahan status penulis dari tertindas, miskin tidak berdaya dan hina menjadi selamat atau makmur dan sejahtera dan bermartabat. Ya, nah saya mau penekanan di bagian pelajaran kita yang hari Kamis ini di seberang Sungai Yordan. Ini ada pelajaran yang sangat penting karena ada makna teologis dikatakan. Saudara bisa lihat, ya, dikatakan bahwa tindakan peristiwa keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir menyeberang Laut Teberau dan peristiwa bagaimana bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, dikatakan di sini ini adalah merayakan tindakan penebusan Allah dalam hidupnya. Jadi ini adalah simbol dari keselamatan. Bagaimana penebusan? Ini artinya adalah simbol penebusan, ya. Dengan merujuk pada contoh-contoh historis penyeberangan Laut Merah dan Sungai Yordan. Artinya, saudara kalau bisa lihat di peta, ya. Saya tidak sempat, tadinya sudah ada saya siapkan. Saudara bisa lihat peta, ya, Sungai Yordan itu di tengah-tengah, ya. Kalau kita lihat secara geografis itu menghubungkan antara laut, ya. Coba kita ambil, ya, saudara, mungkin biar bisa lihat, biar bisa mengerti akan makna dari Sungai Yordan. Ya. Nah ini, kemarin saya dapat, ya, ini saudara bisa lihat, ya. Sungai Yordan, ini saudara bisa lihat, ya, melambangkan kematian dan transisi dari kehidupan masa lalu kepada kehidupan baru, ya, khususnya dalam kaitannya dengan kematian dan kebangkitan rohani. Simbolisme ini paling menonjol terlihat dalam konteks pembaptisan, di mana tindakan dibenamkan melambangkan kematian terhadap jati diri lama seseorang untuk dilahirkan kembali di dalam Kristus. Menyeberangi sungai dapat melambangkan transisi akhir menuju tanah perjanjian yang melambangkan memasuki surga setelah kematian. Nah, Sungai Yordan itu artinya adalah, saudara, kalau saudara bisa lihat di internet, saudara bisa cari kata arti Yordan. Yordan itu artinya adalah kematian, ya, mati. Jadi ketika kita tahu bahwa Yohanes dan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya. Jadi ketika mereka dibaptis di Sungai Yordan, itu artinya adalah lambang kematian. Tadinya hidupku adalah mati. Kemudian waktu dia keluar dari air baptisan itu, aku sekarang memiliki hidup yang baru, ya. Hidup yang baru di dalam Kristus. Tadinya aku karena dosa adalah mati. Lalu ketika dia menyeberang Sungai Yordan itu artinya dia menyeberangi kematian. Artinya kematian itu tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Artinya dia menang melawan kematian. Jadi, peristiwa atau lambang Sungai Yordan itu adalah lambang bagaimana hidup kita ditebus. Yang tadinya kita mati karena dosa, Yesus mati untuk kita. Kemudian kita mengalami hidup yang baru,
yaitu mengalami kebangkitan. Kalau kita waktu Yesus datang, kita sempat mengalami kematian, kita akan dibangkitkan, tubuh kita akan diubahkan mengalami tubuh hidup dan hidup yang baru. Tetapi pada saat kita hidup, kita tidak sempat mengalami kematian, berarti tubuh kita langsung diubahkan. Ini arti dari Yordan, melambangkan. Jadi saudara bisa lihat, Sungai Yordan melambangkan kematian, transisi dari kehidupan masa lalu, maut itu menjadi bagian dari kita, tetapi kita mengalami kehidupan yang baru. Dan kalau saudara bisa lihat, ya, dari gambar, saudara bisa lihat di gambar ya, Sungai Yordan itu, ya, lokasi Sungai Yordan atau peta Sungai Yordan, ya, saudara bisa lihat ini. Nah, Sungai Yordan ini, ya, Sungai Yordan, maaf, ya, saya coba lihat di sini. Sebentar. Ada tadi yang saya dapatkan, Sungai Yordan itu menghubungkan, nah ini dia, oke, dapat ya gambarnya. Nah, saudara kalau bisa lihat di gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, Sungai Yordan itu dia ada di tengah-tengah sini ya, menghubungkan antara Laut Galilea yang melambangkan kehidupan dan ini adalah kematian ya, Dead Sea, laut mati. Nah, saudara kalau lihat dari gambar ya, artinya ini bisa menjadi dua makna. Kalau kita mengalami keselamatan, artinya dari kematian, dari laut mati, kita menyeberangi Sungai Yordan, itu berarti kita mengalami kehidupan. Ya. Kemudian, peristiwa sebaliknya, tentu ada yang tidak selamat. Artinya kalau kita sudah kenal keselamatan, yaitu kehidupan, jadi Laut Galilea ini melambangkan kehidupan atau iman kita kepada Yesus. Peristiwa sebaliknya, kalau kita tidak selamat, kita telah mengalami kebenaran atau kita telah mengalami kehidupan, tapi kita jadinya mengalami apa? Kematian. Kalau kita tidak percaya sepenuhnya dalam perjalanan iman kita kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, saudara bisa lihat, dari sini ada makna teologis atau makna yang sangat rohani. Bahwa Sungai Yordan ini di tengah-tengah, yang tadinya kita mati, di sini ya, laut mati, tapi oleh karena kasih karunia dan kebenaran firman Tuhan, keselamatan dari karakter Yesus yang kita hidupkan dalam kehidupan kita, hidupnya adalah hidup kita, aku bukan lagi hidup, sekarang ini aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Artinya kita pindah dari kematian, menyeberangi Sungai Yordan yang ada di tengah-tengah sini, kita masuk kepada kehidupan, hidup baru, yaitu ke dalam kerajaan surga, hidup kekal. Ini adalah makna dari Sungai Yordan yang artinya adalah apa? Kematian. Ya, jadi mari kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi sangat indah sekali pelajaran kita. Dikatakan bahwa Sungai Yordan ini adalah lambang apa? Penebusan. Bagaimana kita tadinya mati tapi mengalami kehidupan, keselamatan. Ya. Nah, mari kita lanjut. Di tepi Sungai Yordan pula penyeberangan Elia terjadi dalam konteks mukjizat yang serupa dengan yang dicatat dalam kitab Yosua. Bagi Elia penyeberangan ini membawa perubahan status yang paling signifikan dalam hidupnya. Dia diangkat ke surga, ya. Saudara bisa lihat di sini, bahkan di tepi Sungai Yordan pula Elia pun mengalami peristiwa yang sama. Di tepi Sungai Yordan pula penyeberangan Elia terjadi dalam konteks mukjizat, ya. Neplat yang serupa dengan yang dicatat dalam kitab Yosua. Bagi Elia penyeberangan ini membawa perubahan status yang paling signifikan dalam hidupnya. Dia diangkat ke surga. Bagi Elisa perubahan ini juga penting dari asisten Nabi 1 Raja-Raja 19:21. Jadi tadinya dia dari asisten Nabi Elia ya, kemudian menjadi nabi bangsa Israel. Jadi Sungai Yordan, bagaimana bangsa Israel itu berhasil menyeberangi Sungai Yordan adalah lambang apa? Lambang perubahan status. Yang tadinya aku hidup manusia lama, sekarang aku menjadi apa? Manusia yang baru. Ya. Kemudian sini bacalah Matius 3:16-17 dan Markus 1 sampai ayat 1 sampai 9. Bagaimanakah para penulis perjanjian baru menyiratkan makna simbolis dan rohani dari Sungai Yordan? Ya tadi sudah saya jawab, sungguh indah lambang dari Sungai Yordan. Jadi artinya ketika saudara dibaptis, itu artinya saudara melewati kematian. Saudara hidup dari mengalami laut mati kepada Laut Galilea yang melambangkan keselamatan atau kehidupan kekal. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, ya. Kita akan memasuki pelajaran yang terakhir, yaitu pendalaman di hari Jumat. Nah, di hari Jumat bagian pendalaman, bacalah tulisan Ellen G. White, Menyeberangi Sungai Yordan, dalam Alfa dan Omega Jilid 2, halaman 83-89. Pelajarilah dengan seksama pengalaman-pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke Kanaan. Pelajarilah pasal ketiga dan keempat kitab Yosua yang mencatat persiapan dan perjalanan mereka menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita tetap terlatih dengan menyegarkan ingatan kita dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan Tuhan kepada umatnya di masa lalu. Maka bagi kita, sebagaimana dia merancangnya, bagi mereka, ajaran firman-Nya akan selalu menarik dan mengesankan. Komentar Ellen G. White di SDA Bible Commentary Jilid 2 halaman 994. Kemudian, Israel rohani berada dalam bahaya yang lebih besar untuk melupakan Allah dan dibawa ke dalam penyembahan berhala dibandingkan dengan umatnya di masa lampau. Banyak berhala disembah bahkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemelihara hari Sabat. Saudara-saudara, ini adalah peringatan bagi kita. Israel rohani berada itu untuk kita.
berada dalam bahaya yang lebih besar untuk melupakan Allah. Bahaya kita lebih besar, saudara-saudara, untuk melupakan Allah dan dibawa ke dalam penyembahan berhala dibandingkan dengan umatnya di masa lampau. Banyak berhala disembah oleh kita pada saat ini, bahkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemelihara di Sabat. Allah secara khusus memerintahkan umatnya di masa lampau untuk berjaga-jaga terhadap penyembahan berhala, sebab jika mereka berhenti melayani Allah yang hidup, kutuknya akan menimpa mereka. Sementara jika mereka tetap mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, Ia akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, baik bakul maupun di dalam persediaan mereka, dan akan menyingkirkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 609. Kemudian kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman, kita akan memasuki pelajaran hari Jumat untuk diskusi, pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi, ada 3 pertanyaan. Mari kita bahas. Oke, ini dia. Oke. Pertanyaan yang pertama, ya. Diskusikan dalam kelas Anda tentang penyeberangan Sungai Yordan yang bermukjizat. Bagaimanakah Anda dapat mendefinisikan mukjizat? Bagaimana kita dapat mendefinisikan apa arti mukjizat itu, ya? Apa definisinya bagi kita? Mengapa tampaknya Allah tidak melakukan mukjizat-mukjizat yang sama pada masa kini? Oke, kita bahas, ya. Definisi mukjizat. Mukjizat bisa kita definisikan sebagai campur tangan Allah dalam hukum alam atau urusan manusia yang menghasilkan peristiwa yang tidak mungkin atau tidak dapat dijelaskan secara alami dengan tujuan untuk mewujudkan kehendak atau menunjukkan kuasanya. Dalam konteks Yordan, mukjizat adalah ketika Allah secara spesifik memerintahkan air Sungai Yordan yang sedang meluap atau mengalir untuk berhenti mengalir dan menumpuk ke hulu, dan di hilir dia terputus, memungkinkan umat-umatnya menyeberang di tanah kering. Mengapa Allah tampaknya tidak melakukan mukjizat yang sama pada masa kini? Oh, belum tentu, ya. Mungkin bentuknya yang berbeda. Ada beberapa sudut pandang yang dapat didiskusikan. Yang pertama, tujuan yang berubah. Mukjizat dalam Perjanjian Lama seringkali berfungsi untuk mendasarkan identitas Israel sebagai bangsa Allah. Eksodus, Sinai, Yordan, dan untuk mengukuhkan hamba-hambanya atau nabi-nabi setelah Yesus datang, Setelah Yesus datang, tujuan utama Allah terfokus pada penebusan melalui Kristus dan pembangunan gerejanya. Kemudian yang kedua, fokus yang bergeser. Allah telah memberikan puncak penyataannya dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Yang tertulis, kuasa Allah kini lebih banyak diwujudkan melalui transformasi karakter atau buah roh dan pertumbuhan Injil daripada melalui tanda-tanda fisik yang masif. Yang ketiga, mukjizat tersembunyi Allah. Mukjizat tersembunyi. Allah tetap melakukan mukjizat. Ya, mungkin tersembunyi atau tidak terpublish secara yang ada sekarang atau yang ada secara bangsa Israel dulu, ya. Tetapi mungkin tidak selalu dalam skala yang mencolok seperti membelah sungai, tapi mukjizat modern sering berupa penyembuhan, pemulihan dari penyakit yang secara medis tidak dapat dijelaskan, penyediaan, pemenuhan kebutuhan yang sempurna dan tepat waktu, dan transformasi hati atau perubahan total dalam hidup seseorang, pertobatan seseorang yang merupakan mukjizat rohani yang terbesar. Ingat, mukjizat yang terbesar dalam hidup manusia adalah apa? Pertobatan. Dan yang keempat di sini adalah ujian iman. Kadangkala Allah meminta kita berjalan berdasarkan janjinya tanpa melihat campur tangannya yang jelas seperti Sungai Yordan yang kering. Ini menguji kita untuk tetap percaya pada firman-Nya daripada hanya pada pengalaman sensasional. Nah, itu mungkin yang bisa membahas pelajaran pertanyaan di hari Jumat yang pertama. Kemudian, yang kedua, cara-cara praktis apakah yang dapat Anda sarankan di kelas Anda untuk mencegah kelupaan rohani, baik sebagai individu maupun sebagai gereja? Meskipun penting bagi kita untuk memiliki hubungan yang dinamis dan berkelanjutan dengan Allah, dan bahwa kita tidak membangun seluruh pengalaman kekristenan kita di atas pengalaman-pengalaman yang kuat di masa lalu, bagaimanakah kita masih dapat menggunakan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu sebagai pengingat akan bagaimanakah Allah telah bekerja di dalam hidup kita? Jadi bagaimana kita dapat menggunakan pengalaman-pengalaman yang kuat di masa lalu untuk bekerja di dalam hidup kita pada saat ini? Oke, kita bisa lihat, ya. Yang kedua, cara praktis individual yang pertama adalah mendirikan batu peringatan pribadi. Ya, catat pengalaman-pengalaman ketika Tuhan menjawab doa, menyediakan kebutuhan, atau membimbing secara jelas dalam jurnal, buku catatan, atau aplikasi. Meninjau catatan ini. Lihat kembali catatan kita atau batu peringatan pribadi kita. Yang kedua, renungkan firman harian. Secara teratur merenungkan kisah-kisah keselamatan dalam Alkitab, ya, peristiwa Keluaran, Yordan, Golgota, untuk menyegarkan kembali pelajaran-pelajaran yang diajarkan Tuhan. Yang ketiga, pelayanan aktif. Ketika kita terus melayani orang lain, secara aktif membuat kita tetap fokus pada misi dan bukan pada diri kita sendiri yang merupakan penawar kuat terhadap kelupaan rohani dan penyembahan berhala ini. Kemudian cara praktis itu tadi secara pribadi, ya. Kemudian ini secara kolektif atau kelompok atau secara gereja. Kesaksian jemaat. Menyediakan waktu reguler dalam kebaktian atau pertemuan kecil kita untuk berbagi kesaksian tentang bagaimana Allah bekerja saat ini di antara anggota jemaat. Itu sangat penting. Tapi banyak sekarang gereja yang melupakan pentingnya kesaksian jemaat. Yang kedua, pendidikan generasi muda. Menggunakan simbol.
seperti tugu, batu, dan ritual, seperti perjamuan kudus untuk mengajukan pertanyaan dan mengajarkan sejarah penebusan kepada generasi muda sehingga mereka dapat menghayati maknanya secara pribadi. Kemudian perayaan peringatan. Merayakan hari-hari khusus gereja, misalkan baptisan, perayaan Sabat, dengan penekanan pada makna perjanjian Tuhan, dan bukan sekedar tradisi kosong. Kemudian menggunakan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu harus digunakan sebagai jangkar dan titik tolak atau benchmark, bukan sebagai landasan. Sebagai pengingat kuasa, ya, pengalaman masa lalu mengingatkan kita bahwa Allah itu mampu dan serta dia tidak berubah. Kemudian sebagai penumbuh iman, ketika menghadapi tantangan baru, kita dapat berkata, jika Tuhan sanggup melakukan mukjizat besar bagi saya, saat itu, seperti A, maka dia juga sanggup mengatasi masalah ini, seperti masalah yang sekarang atau B. Waspada, jangan pernah membangun seluruh pengalaman kekristenan kita di atasnya. Kita tidak boleh hidup di masa lalu, tapi gunakan itu sebagai pengingat akan kenyataan kehadiran Allah. Jadi kita harus waspada, jangan pernah bahwa pengalaman kekristenan kita di masa lalu itu adalah merupakan satu-satunya keselamatan kita untuk seterusnya. Ya, jangan seperti itu. Itu hanya mengingatkan bahwa Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, bagaimanakah sahabat dapat di satu sisi menolong kita untuk mengingat campur tangan Allah dalam hidup kita, dan di sisi lain memberikan kita cicipan awal tentang perhentian yang dia janjikan di dalam kerajaannya? Bagaimanakah sahabat tidak hanya menunjuk kepada yang harus kita ingat, tetapi juga kepada apa yang dapat kita harapkan di masa depan? Ya, ini jawabannya. Yang nomor 3, sahabat sebagai pengingat dan cicipan awal. Sahabat hari ke-7 sangat menolong kita mengingat campur tangan Allah melalui 3 cara. Yang pertama, peringatan penciptaan. Sahabat mengingatkan kita bahwa Allah adalah pencipta. Ya, Keluaran 20 ayat 11. Ini adalah pengingat akan kedaulatan dan kuasanya yang merupakan landasan bagi semua mukjizat lainnya. Peringatan penciptaan ini sahabat. Kemudian yang kedua, sahabat adalah juga peringatan penebusan. Sahabat mengingatkan kita akan pembebasan dari perbudakan, dosa, penebusan kita dari hidup kita yang lama. Bagi kita ini menunjuk kepada pembebasan dari perbudakan dosa yang disediakan Kristus. Ini adalah hari untuk melepaskan beban kerja dan dari kekhawatiran dan beristirahat dalam pekerjaan penebusannya yang telah selesai. Yang ketiga, fokus campur tangan Tuhan. Dengan menghentikan pekerjaan duniawi kita pada hari Sabat, ini kita fokus pada campur tangan Tuhan. Sahabat memberikan waktu khusus untuk menjaga hati dan pikiran tetap terlatih dan merenungkan bagaimana Allah telah memimpin kita secara pribadi dan secara kolektif atau kelompok secara gereja. Kemudian sahabat sebagai cicipan awal masa depan, artinya sahabat bukan hanya tentang apa yang kita ingat, tetapi juga tentang apa yang dapat kita harapkan di masa depan. Perhentian kekal. Sahabat berfungsi sebagai cicipan awal atau pratinjau tentang bagaimana perhentian kekal, keselamatan itu bagaimana kita akan tiba di surga. Ya, sabatismos, istirahat sabat yang dijanjikan dalam kerajaan Allah nanti. Perhentian kekal di dalam kerajaan Allah. Ibrani 4 ayat 9. Harapan masa depan, sahabat menunjuk pada saat di mana kita akan menikmati persekutuan yang sempurna dengan Allah, semua perjuangan dan dosa akan berakhir, dan kita akan memasuki kanan surgawi yang sesungguhnya dipimpin oleh Kristus. Dengan demikian, sahabat adalah jembatan rohani. Seperti tadi, bagaimana kita dari laut mati masuk kepada Laut Galilea, yaitu artinya kehidupan. Jadi itu adalah jembatan. Sahabat adalah jembatan, sebagaimana kita menyeberangi sungai Yordan juga, yang menghubungkan ingatan kita akan pekerjaan Allah di masa lalu, penciptaan dan keluaran, dengan antisipasi dan harapan kita akan kedatangannya yang kedua kali, dan perhentian kekal di masa depan. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran dan pembahasan kita pada pelajaran yang ketiga, dengan judul peringatan kasih karunia. Sebagai panggilan bagi kita, hanya singkat saja. Ingatlah Jordanmu di mana. Jordan adalah salah satu peristiwa monumental dalam kehidupan kita. Di dalam peristiwa kehidupan kita itu dilambangkan dengan apa? Baptisan. Bagaimana kita menyerahkan kehidupan masa lalu kita. Tuhan, aku mau meninggalkan kehidupanku yang lama. Aku akan memasuki hidup yang baru. Hidup yang lama itu telah dikuburkan dan aku yang akan bangkit ini bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Ingatlah Jordan kita. Tuhan telah membawa kita melewati Jordan kita, sungai Jordan kita, kematian atau maut itu, dan kita sekarang telah diberikan keselamatan, yaitu hidup kekal. Pujilah Tuhan atas keselamatan yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah memimpin dalam sepanjang pembahasan dalam pelajaran kami pada saat. Dan kami dipanggil untuk mengingat peristiwa sungai Jordan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah membawa kami melewati laut mati dalam kehidupan kami. Kami telah melewati Jordan dan kami telah memasuki Laut Galilea melambangkan kehidupan baru, hidup kekal yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi kami dan dapat dilihat dalam kehidupan kami. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dituntun untuk boleh juga datang kepada Engkau, mengalami peristiwa yang Jordan bersama-sama dengan kami, umat-umat Tuhan yang telah menerima lebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.